teman-teman, bagi teman-teman penderita gangguan anxiety, kecemasan berlebih, sebagian besar mengalami adanya gangguan cepat lupa. Nah, bagi teman-teman yang masih mengalami keluhan atau juga masih sering merasakan cepat lupa gitu kan, bentar-bentar lupa. Nah, nggak perlu khawatir ya teman-teman, karena itu adalah sesuatu yang wajar teman-teman, sesuatu yang wajar karena itu adalah bagian dari memang keluhan atau misalnya sensasi bagi penderita gangguan kecemasan atau anxiety disorder ya, juga bagi yang stres. Kenapa demikian? Karena memang bagi mereka yang mengalami gangguan-gangguan tersebut itu mengalami ketidakmampuan atau kesulitan untuk berkonsentrasi gitu, akhirnya membuat menjadi cepat lupa seperti itu. Nah, apalagi hal ini juga dipicu gitu kan teman-teman ya, karena kebanyakan nih yang mengalami gangguan anxiety disorder itu mengalami juga gangguan kurang tidur. Nah, itu memperparah keluhan cepat lupanya tersebut. Nah, faktor lainnya gitu kan, itu adanya kekurangan nutrisi ya, terutama nutrisinya ini vitamin B. Nah, terutama B kompleks ya teman-teman, dan terutama lagi adalah vitamin B12. Itu akhirnya menyebabkan teman-teman mengalami keluhan cepat lupa. Jadi teman-teman saat ini yang masih mengalami gangguan tersebut tidak perlu khawatir ya, karena itu adalah sesuatu yang wajar dialami oleh teman-teman yang masih mengalami gangguan anxiety disorder. Oke ya. Nah, lalu pengalaman saya nih, saya sedikit bercerita ya, dulu saat saya masih mengalami gangguan anxiety disorder dulu banget gitu ya, itu saya pun mengalami yang namanya cepat lupa. Sebentar-sebentar lupa, baru beberapa menit sudah lupa. Itu betul nyata dialami teman-teman. Lalu bagaimana menyiasatinya? Karena itu adalah sesuatu yang memang mau tidak mau, itu adalah suatu proses yang dialami ya bagi yang masih mengalami anxiety disorder. Jadi untuk supaya kita bisa mengatasinya, selain melakukan solusi-solusi supaya kembali lagi bisa pikirannya bisa cepat berkonsentrasi, mudah berkonsentrasi gitu kan, lalu juga bisa tidur pulas kembali, jadi nggak kurang tidur, kemudian juga tidak kurang nutrisi, tentu saja itu dilakukan solusi-solusinya teman-teman ya. Tapi ketika mengalami gangguan cepat lupa tersebut tentu saja harus disiasati, karena hal tersebut mau tidak mau itu dialami. Mana ya, disiasatinya seperti apa? Jadi dulu nih, ketika saya ada merasakan lupa, misalkan nih naruh sesuatu, misalkan naruh dompet lah yang paling penting gitu kan, karena kan mau nggak mau belanja, mau beli ini beli itu kan harus ngambil dompet, harus mengeluarkan uang yang ada di dompet seperti itu. Itu parahnya itu baru beberapa menit saya lupa naruh dompet di mana seperti itu. Nah, itu saya kelabakan mau bayar tukang sayur gitu. Lupa naruh dompetnya teman-teman di mana, sampai saya ngubek kamar, karena dari dulunya memang seperti itu gitu. Kalau misalnya habis ambil uang di dompet, ya udah dompet diletakin aja entah di mana seperti itu. Nah, tapi sejak saya memahami kalau salah satu keluhan yang saya alami adalah cepat lupa, jadi saya menyiasatinya. Saya harus menyimpan dompet tersebut di satu tempat. Itu harus disiplin dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi menyiasati supaya tidak kewalahan, kelabakan ketika terjadi cepat lupanya tersebut. Jadi saya siasati dompet tersebut, misalnya saya taruh pokoknya di satu tempat, itu nggak boleh berubah, harus disiplin di situ terus. Nah, bagus. Jadi itu juga merupakan teman-teman merupakan salah satu terapi atau latihan saya untuk melatih kembali supaya bisa berkonsentrasi yang tadinya sulit untuk berkonsentrasi gitu kan. Nah, itu semua itu harus dilatih, seperti itu, harus dibiasakan kembali. Oke. Nah, dengan saya melatih, mendisiplinkan, misalkan kayak tadi ya, menaruh dompet di satu tempat, itu artinya saya melatih kembali untuk bisa berkonsentrasi, seperti itu kan. Nah, jadi ketika
ketemu lagi saya harus mengeluarkan uang gitu kan, seperti saya harus mengambil dompet, otomatis kan karena saya melatih diri saya nih, saya mendisiplinkan gitu kan, meletakkan dompet di satu tempat, otomatis otak saya tuh dilatih untuk berkonsentrasi. Oh iya gitu kan, oh iya saya menyimpan dompet di situ gitu kan, hanya di situ. Nah seperti itu ya. Itu juga berlaku untuk hal-hal lain gitu kan, yang kemungkinan besar bisa lupa dan itu sesuatu misalkan yang penting. Nah jadi seperti itu ya, misalkan. Nah kalau perlu nih teman-teman dikasih catatan, jadi ada catatannya ditulis, misalkan ya, misal dompet saya taruh misalkan di lemari tingkat kedua misalkan gitu kan, terus misalkan apalagi misalnya buku yang penting misalnya gitu kan, buku-buku penting gitu kan, misalnya buku tabungan entah apa, entah misalnya apa BPKB segala macam, itu saya letakkan di mana, itu teman-teman catat ya, menyimpan satu catatan seperti itu. Nah itu jadikan panduan, patokan. Jadi manakala ketika teman-teman lupa, itu tinggal membuka kembali kertasnya tersebut, buku tersebut, seperti itu. Itu salah satu untuk menyiasatinya supaya nggak kelabakan, kewalahan, seperti itu. Ketika mengalami cepat lupanya, oke ya. Jadi nggak usah khawatir lagi teman-teman ya, tinggal lakukan solusi-solusinya ya, teman-teman latih untuk disiplin, untuk bisa berkonsentrasi kembali, itu harus dilatih terus, dibiasakan. Kemudian obati atau terapi ya, supaya teman-teman tidak kurang tidur, supaya tidurnya cukup, jadi tidak memperparah cepat lupanya, oke? Dan yang terpenting lagi, penuhi nutrisi teman-teman, penuhi nutrisinya dengan mengkonsumsi makanan-makanan sumber vitamin B kompleks, terutama vitamin B12 ya, untuk cepat lupa ini, oke? Semoga bermanfaat ya video saya kali ini, dan silakan teman-teman, bagi teman-teman yang saat ini ataupun yang sebelum-sebelumnya pernah mengalami gangguan cepat lupa, silakan untuk tulis di kolom komentar ya, untuk bercerita, oke, berbagi untuk teman-teman lainnya, oke. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman bagi yang memiliki pertanyaan-pertanyaan lainnya bisa DM ke Instagram Puspita Miao. Jangan lupa follow dulu ya teman-teman ya. Oke, insya Allah akan saya reply ya pertanyaan teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.